Kita semua mengamati bahwa selama 1 tahun apa yang menjadi tuntutan kita, 8 tuntutan, ternyata belum sepenuhnya direspon dengan baik. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali ada 4 hal yang perlu penekanan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Presidium, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio dan Profesor Din Samsudin. Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu Komite Khusus dan Komite Eksekutif, dan segenap pemirsa dimanapun berada yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali di forum yang sangat baik ini, Zoom meeting, yang memungkinkan kita bisa berinteraksi, kita bisa berdiskusi walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan. Inilah konsekuensi dari hadirnya pandemi yang hingga kini belum berakhir. Mudah-mudahan Allah segera mengakhiri pandemi ini sehingga bangsa Indonesia bisa recovery secepatnya dan bisa melanjutkan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu dan bapak, pada hari ini adalah merupakan hari kelahiran kami nasional, 18 Agustus, yang sudah 1 tahun kita lewati. Kami sudah berusia 1 tahun. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh kami, mulai dari deklarasi hingga berbagai pertemuan, baik itu secara daring maupun secara luring, dalam rangka mewujudkan program-program yang sudah kita sepakati, dan juga pembentukan pengurus daerah kami, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Telah banyak yang dilakukan oleh kami, baik itu untuk urusan internal maupun urusan eksternal, yang itu memberikan masukan dan memberikan berbagai pernyataan sikap terhadap persoalan-persoalan bangsa yang muncul selama 1 tahun. Kita semua mengamati bahwa selama 1 tahun apa yang menjadi tuntutan kita, 8 tuntutan, ternyata belum sepenuhnya direspon dengan baik. Oleh karena itulah pada saat ini kita tegaskan lagi, kita kaji kembali mengapa hal itu terjadi. Walaupun kita mengakui bahwa pemerintah sudah berusaha mewujudkannya, tapi menurut kami apa yang dilakukan masih belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan kita. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali, paling tidak menurut persepsi saya, ada 4 hal yang perlu penekanan kembali untuk dilanjutkan dalam pembahasan dan juga barangkali dipertimbangkan dalam kajian-kajian di kesempatan yang lain. Pertama, berkaitan dengan Pancasila, eksistensi Pancasila. Hingga kini pembahasan tentang Pancasila tidak terjadi secara terbuka. Mungkin ini karena adanya pandemi sehingga pertemuan-pertemuan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kita tetap waspadai bahwa HIP, haluan ideologi Pancasila, yang ini menjadi tema dari RUU yang sudah disiapkan, yang kita termasuk usulkan untuk di drop, tapi ternyata masih masuk prolegnas, sehingga kita bisa mengkhawatirkan barangkali diam-diam ini dalam pembahasan, sehingga kita tidak bisa
dan kita tidak bisa mengikuti secara penuh, dan akhirnya bisa-bisa juga tidak memenuhi apa yang jadi hajat kita semua, hajat semua bangsa Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan korupsi. Kita tahu bahwa praktek korupsi masih merajalela, sehingga ada yang ditangkap dan banyak yang tidak ditangkap. Kalau ditangkap juga tidak ditangkap serius. Dan juga penanganan terhadap korupsi, ada upaya memang untuk mewujudkan dengan baik, tapi menurut hemat kita bahwa korupsi belum ditangani secara baik, bahkan ada kecenderungan menurun dari tahun sebelumnya. Dan kita harapkan ada dari tahun ke tahun harus menjadi lebih baik dan bisa memastikan, apalagi korupsi adalah merupakan agenda reformasi yang harus dituntaskan. Yang ketiga, terkait dengan pandemi. Kita tahu bahwa perjalanan COVID dari waktu ke waktu belum mengalami penanganan yang tuntas. Bahkan juga yang lainnya sudah mengalami periode kedua. Kita sebenarnya belum pernah mengalami periode kedua, baru mencapai periode 1, yaitu puncaknya di sekitar bulan Juli kemarin. Luar biasa peningkatan, bahkan kita dalam berbagai hal mendapatkan posisi 4 besar, 5 besar seluruh dunia. Apa yang terkonfirmasi, apa yang meninggal, ini bukan sesuatu yang pernah kita bayangkan terjadi, tapi terjadi. Oleh karena itu kita harapkan bahwa penanganan COVID baik dalam rangka kaitannya dengan preventif maupun kuratif perlu terus diintensifkan, termasuk juga vaksinasi, bagaimana dilakukan dengan menyeluruh, karena ini berdampak pada banyak hal, baik itu terhadap ekonomi maupun terhadap pendidikan dan juga urusan-urusan yang lainnya. Sehingga sampai detik ini anak-anak yang belajar baik di sekolah atau pendidikan dasar dan menengah, juga pendidikan tinggi, belum bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ada upaya yang lebih serius untuk ke depan. Yang terakhir, terkait dengan kebebasan bicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, sebagai konsekuensi logis dari demokrasi menjadi pilihan kita, bahwa setiap orang punya hak untuk berserikat, berbicara, berpendapat, dan menyampaikan gagasannya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ini kita ketahui bahwa belakangan ini mengalami persoalan yang cukup serius, apalagi dikaitkan dengan kriminalisasi terhadap para tokoh agama, yang ini tentu sangat di luar bayangan kita sebelumnya. Demikian pula bagaimana orang-orang yang kritis akhir-akhir ini mengalami ketakutan untuk menyatakan gagasannya, karena persoalan-persoalan yang diangkat belum tentu mendapatkan jaminan perlindungan bagi yang kreatif untuk menyampaikan gagasannya. Oleh karena itulah, ke depan perlu ada upaya yang serius bahwa orang-orang yang kreatif dan juga berani menyampaikan gagasannya untuk kemajuan Indonesia mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya, baik itu terkait dengan persoalan hukum maupun persoalan yang lainnya. Demikianlah barangkali yang sedikit bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pembahasan di pertemuan selanjutnya.